Pernahkah kamu membayangkan sebuah surga di mana langit biru menyatu dengan laut sebening kristal? Tempat itu nyata dan namanya adalah Raja Ampat. Terletak di ujung timur Indonesia, wilayah ini bukan sekedar destinasi. Ia adalah harta karun sejarah budaya dan kehidupan. Tapi in people, tahu nggak sih sejarahnya Raja Ampat? Nama Raja Ampat berarti 4 raja. Konon, ada 4 putra Raja Biak yang mengeksplorasi wilayah ini dan kemudian menjadi raja di pulau berbeda. Kabupaten Raja Ampat berupa kepulauan yang berada di wilayah Papua Barat. Raja Ampat memiliki lebih dari 1.500 pulau. 4 pulau besar yang paling dikenal adalah Misol, Salawati, Batanta, dan Waigeo. Keempat pulau inilah yang membentuk inti dari Kabupaten Raja Ampat. Lalu, surganya para divers ada di mana aja sih? Yang pertama, Pulau Waigeo. Waigeo merupakan pulau terbesar dan menjadi pintu gerbang utama Raja Ampat via Waisai. Di sekitar pulau ini dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya, in people akan menemukan banyak sekali spot terumbu karang yang spektakuler. Yang kedua, Pulau Misol. Terletak di bagian selatan Raja Ampat dan dikenal dengan keindahan karang lunaknya atau soft corals yang berwarna-warni dan pemandangannya yang dramatis. Akses ke sini biasanya menggunakan lifeboat atau menginap di resort eksklusif di area tersebut. Selanjutnya di Kepulauan Wayak. Meskipun lebih terkenal karena gugusan pulau karsnya yang ikonik, perairan di sekitar Wayak juga menyimpan terumbu karang yang masih sangat perawan dan sehat. Karena lokasinya yang terpencil, snorkeling dan menyelam di antara laguna-laguna Wayak menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Yang sering banget dikunjungi wisatawan ada Melissa's Garden yang terletak di Kepulauan Fam dan Pianemo. Ini adalah nama sebuah titik selam snorkeling yang sangat terkenal di kawasan Pianemo. Tempat ini adalah taman karang dangkal yang sangat luas dan padat. Sering disebut sebagai salah satu spot snorkeling terindah di Raja Ampat. Selain keindahan bawah laut, Raja Ampat juga menyimpan potensi sumber daya alam, yaitu di Pulau Kawe dan Pulau Gak. Merupakan bagian ratusan pulau yang lebih kecil di dalam gugusan-gugusan Kepulauan Raja Ampat. Secara administratif dan geografis, lokasinya berada di sebelah barat Pulau Waigeo. Jadi meskipun tidak termasuk pulau terbesar, Pulau Kawe dan Pulau Gak memiliki kepentingan strategis yang sangat besar. Secara ekologis sebagai benteng pertahanan di gerbang Samudra Pasifik. Secara geologis karena kandungan nikel berkualitas tingginya. Keren banget ya Raja Ampat ini people. Tidak sampai di situ, masyarakat adat seperti suku Maya, Matbat, dan Biak telah hidup harmonis di sini selama berabad-abad. Mereka menjaga laut dan hutan bukan karena aturan, tapi karena adat yang diwariskan dari leluhur. Tradisi seperti tari war, ukiran kayu bercorak burung cendrawasih, hingga sistem sasi atau larangan adat mengambil hasil laut selama masa tertentu. Semua menunjukkan betapa masyarakat Raja Ampat menghormati alam dan nilai-nilai komunal. Sayangnya Raja Ampat tidak luput dari tantangan. Limbah plastik, eksploitasi laut, dan dampak perubahan iklim mengancam keberlanjutan alamnya. Tekanan wisata yang tidak ramah lingkungan juga mulai terasa. Tapi harapan tidak pernah hilang. Masyarakat lokal kini aktif dalam konservasi laut, mengelola homestay berbasis komunitas, dan mengajarkan anak-anak untuk mencintai tanah kelahirannya. Dengan dukungan teknologi kebijakan pemerintah dan kesadaran wisatawan, Raja Ampat bisa tetap lestari bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi mendatang. Raja Ampat adalah lebih dari sekedar destinasi wisata. Ia adalah pelajaran tentang harmoni, tentang bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dengan alam. Menjaga Raja Ampat bukan sekedar tanggung jawab lokal. Ini tanggung jawab kita semua sebagai anak bangsa, sebagai warga dunia.